Mawinan ring Bali akehan upekara, dan upekara gitu. Karena itu adalah praktek beragama. Mantra-mantram suci kitab suci Hindu yang ada dalam beberapa kitab itu semua disalin menjadi bentuk Banten. Selain Banten paling kecil Pujati niki sebagai matrai, Banten puniki betul-betul simbol, kemudian bahan praktek kita beragama yang abadi dengan konsep yang disebut dengan Trikona, Utpati, Stiti, Perlina. Dan uning puniki napisani dibi napi wau kekaryanin. Poketan wau sampun kantebang. Malebos usaha acara puniki lebar pun dibuat, diaturkan, dimusnahkan. Niki sampun mawinan Banten puniki agama Hindu di Bali puniki ajak. Biar agak sing lah pura misalnya. Ya nu nyidang Banten jani gae ayat jani binyap lembur ngantek kepidan agama Hindu ada di Bali gitu. Nggak ada terpikir ada jak nyelekak raga di Indonesia nyidang Hindu ngantek jani gitu. Enten mulut tanah Bali, taksu Bali ini luar biasa. Tidak ada sejengkal tanah pun di Bali yang tidak metaksu, bahkan riki mungkin. Sehari-hari umat Hindu kita ngaturang Banten, tentanten tidak pernah absen itu. Yang ibarat baterai HP tentain pernah lupa ngecas itu. Itu mawinan taksu Bali itu sampai sekarang masih ada. Niki sani perlu ragai jaga bersama. Merupakan jati diri. Dalam membangun karakter kita perlu mengenal jati diri kita sesuai dengan tema yang Titiang berikan. Ada sekarang ini menjadi seorang yang jati diri, salah satunya Anda dikenal sebagai pekerja di Telaga Singa. Ya, yang minta darahang ring sarasa saya salah satu kitab suci yang bisa dengan mudah kita bisa pelajari karena isinya sangat relevan dengan kehidupan kita. Kemudian ada disebut dengan sadu. Intinya apa? Pergaulan. Anda harus memilih dengan siapa Anda bergaul gitu. Ya. Yang wenten penglingsir dumun atau mungkin Anda pun misalkan mau berkenalan dengan seseorang, itu metimpal jahil, timpalin nak sorot maling gitu. Timpalin nak sorot aneh mabuk-mabuk, pasti akan pilih-pilih. Oleh karena itu, pilih-pilihlah teman Anda, karena Anda menjadi jati diri dilihat dari siapa teman Anda gitu. Coba makin aksinin semeton di sebelah kanan Anda, lihat saudara teman Anda di sebelah kiri Anda, orang baik atau tidak? Kalau orang baik, apalagi Anda punya pimpinan di sini orang baik, dengan itulah Anda berteman, bersahabat. Ya. Kalau dalam membangun diri pasti juga sudah disampaikan di sini oleh Itzar bagaimana cara senyum, bertegur sapa, kan gitu ya. Yang menten misalnya manajer Anda datang, misalkan Haji Darmo datang, Pak Yoga datang, Anda tegur, selamat pagi Pak Yoga, kunapi gatre kena beci. Awali dengan senyum, pasti akan disambut juga dengan baik. Ya, ngobrol seperlunya. Bagaimana perjalanan Pak? Lancar. Itu perlu belajar. Ya ada manajer tekel kemudian, manajer tekel jauh mengkep gitu. Nah yang begini sudah tidak bisa orang membangun diri namanya itu. Ya, kalau sudah yang begitu namanya introvert gitu, tidak mau bergaul dan sebagainya. Jak karya nang bambang ragu gitu, sekonden tanam banjar gitu. Orang sudah tidak mau hidup itu, orang sudah tidak mau bersosialisasi itu. Kinten. Nanti mungkin Itzar akan lebih dalam mengajari Anda. Apalagi untuk kemudian menyapa tamu. Ada cara-caranya. Tapi jangan juga berlebihan gitu. Ya. Pasti diatur oleh Itzar. Nah, inilah kemudian karakter ini bahkan kalau Titiang tanya mungkin karena kita bicara tentang jati diri, sami nak Bali puniki. Winten saking Jawi. Bali asli puniki. Asli nabi kawe. Asli. Benten saking Gianyar pasti akeh. Benten saking luar Gianyar dan pasar Kelungkung benten. Tapi sami Bali asli pergi.
kenali dah diri Anda, siapa Anda sebenarnya. Gitu. Ya, yang titiang Sinampura je titiang balik kawe begini. Titiang wit titiang niki saking Pasuruan. Leluhur titiang datang ke Bali. Wenten saking Sidetapur iki. Saking Pedawo wenten. Ten wenten. Tiga wase wenten. Saking Tunyan wenten. Yen yang semeton titiang yen muspe ke Pura Besakeh sire sedurung muspe ring Penataran Agung, muspe ring Pedarman dumun. Berarti niki kawe sami. Pedarman punika penapi, nika adalah ciri kita datang dari Jawa. Matur yang leluhur dumun nirika. Ya, pau kemudian ke Penataran. Ya nak saking Tunyan Sidetapur tidak wajib dia datang ke Besakeh dan ke Pedarman karena dia tidak punya, itulah yang Bali asli. Nah kita karena sudah saking ratusan tahun sudah kemudian menyatakan diri sebagai orang Bali, tapi paling tidak kenali dulu. Indayang yang budal Bali jebos takene nih yaji, bapak, papa, mama, kakek, kompiang, klampiung, kelab, kelewaran gitu. Titiang nih kene metaken bapak uli di Jawit raga sebenarnya niki gitu. Sireuning saking Jawi misalnya, saking Banyuwangi sireuning. Keditian saking Pasuruan. Oh ceneng nak raga pidan tekeuling Banyuwangi, tekeuling Jember gitu. Oh kenten nggih mangga patut yang kalau mereka mungkin sireu ente tanah warisan kantun kecag gitu ya. Maksudnya adalah kenali jati diri kita. Ya, bahwa kita orang yang kemudian menjadi generasi penerus di Bali. Semenjak kerajaan Gel-Gel. Dan Raja Gel-Gel itulah menjadi raja yang dengan gigih ya karena kekuasaan Majapahit dengan Hindu pindah ke Bali. Beliau yang mempertahankan Bali ini dengan Hindunya. Makanya ten misdayang istilahnya diislamkan ataupun diagama lainkan di Bali puniki masih tetap mayoritas adalah agama Hindu. Di samping juga pada saat Maharsi kita yang datang ke Bali, Resi Markandeya kemudian yang kedua Empu Kuturan memperkuat bagaimana Hindu Bali itu semakin ajeg ya. Resi Markandeya dengan penanaman Pancadhatu kemudian menyebarkan agama Hindu, kemudian diperkuat pada saat terjadi pergolakan antar sekte-sekte oleh Empu Kuturan. Kemudian konsep beliau yaitu Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa dengan kahyangan 3, Pura Pusah, Pura Dalem, Pura Bali Agung. Itu yang kita warisi hingga sekarang. Rauh yang terakhir kemudian dan yang nirata konsepnya adalah Padma Sana, semakin memesik, semakin menyatu. Para dewa-dewa yang banyak dipuja di Bali itu semakin menyatu dan tidak menjadikan pertengkaran-pertengkaran. Ini juga yang membedakan kita dengan agama Hindu yang asalnya dari India. Yang India punika sejeroning titiang membaca, di sana pemujaan terhadap dewa-dewa sangat kuat dengan sistem Purana. Yeneng ipun di sana memuja Wisnu, Wisnu saja. Memuja Brahma, Brahma saja. Memuja Hanoman, Hanoman saja. Rama, Rama saja. Aja mau puian betara gitu. Kalau Anda bukan pemuja Rama, jangan coba-coba datang ke tempelnya yang memuja Rama. Yang di Bali kan Dewata Nawasanga nyatur, bahkan berdimensi. Dimensinya itu begini, 8 arah mata angin dengan 1 yang di tengah, hanya disebut dengan Dewata Nawasanga, jumlahnya 9 ya. Kemudian di atas lagi 1, di bawah lagi 1, makanya wenten Bur, Buah, Suah, Kenten, Bumi di Bali. Tidak bisa hanya horizontal. Para dewa pun luar biasa. Yang genah-genah pura dengan stana-stana para dewa melingkari Pulau Bali. Inilah yang kemudian keindahannya itu dinikmati oleh dunia pariwisata.
Bersyukur sampai sekarang pariwisata kita adalah ikonnya pariwisata budaya. Dengan filosofinya adalah Trihita Karana. Yeniki kantun bisa kita pegang, kita bisa hidup. Dan sekali makin Telaga Singa, ya, dengan bentuk penataan sesuai dengan kondisi alam dan sebagainya. Ini yang menjadikan kemudian, dan apapun yang dilakukan dalam rangka melestarikan kebudayaan itu, budaya di Bali begini kan lekat. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan, Titiang sendiri pernah ditanya pada saat sebuah Dharma Wacana, Tu Aji, Titiang kantun ragu puniki. Bahkan sampai sekarang Titiang belum bisa memisahkan yang mana sebenarnya budaya di Bali, yang mana agama, gitu. Ya, dan pertanyaan, Kenten, kebetulan yang menanya misalkan orang Kristen atau Islam, Buddha, Konghucu, napi akan jawab. Pernah nggak terpikir di benak kita, napi akan jawab nih kok. Ini di Bali yang mana sih sebenarnya agama, yang mana budaya gitu. Kan lekat sekali pun ini. Bahkan dalam sebuah upacara, katakan kedolan di pura, tari-tarian wenten, kidung wenten, musik wenten, ya. Mewah istilahnya yang odalan dan wenten gamelan sung mangung gitu. Nak nangkil minap dan wenten gitu. Ya. Ini Titiang berikan perumpamaan seperti kopi. Siapa barista di sini? Ya, ada yang barista di sini. Nah, pada saat sajian kopi itu panasnya tepat, campurannya tepat, ya, kemudian diminum dengan suasana katakan dingin, dia menjadi penghangat. Nike sampun dimuastek kopi yang luar biasa. Itu seperti agama dan budaya Hindu di Bali. Kemudian adakah pada saat kita menikmati kopi itu kita bertanya, cen gulanya nah, cen kopi ini, cen krimnya. Kalaupun Anda tahu, oh ini krimnya, ini kopinya, nugalanya, angon geneng. Itulah di Bali itu, kopi itu, agama dan budaya itu. Kalau sudah mempererat, memperkuat, untuk apa kita cari pemisah-pemisah? Itu, ya, tidak perlu kita harus cari unsur-unsur pemisahnya gitu. Apalagi makin sekarang banyak sekali berkembang di media mengatakan bahwa kalau belajar agama sebaiknya kita kembali seperti agama Hindu yang ada di India. Titiang nanin taler ditanya seperti itu, Titiang balik, India necen, saya bilang. India pun itu kan luas. Oh di India tempat turunnya Weda itu di mana? Oh di Lemah Sungai Sindu itu di mana? Di India. Oh berarti orang itu sudah update. Lemah Sungai Sindu itu di Pakistan, Islam pun juga mungkin. Yang raga ke benarnya titriata mereka titriata ke Pakistan. Kali titriata kamu kan sing dadi gitu. Bongkal bedil. Begitu. Ya, sehingga kalau seandainya sudahlah apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, mengenali jati diri kita, itu yang kita perkuat. Ya. Kemudian dari unsur-unsur terkait dengan membangun karakter, setelah bersyukur ya, Hinados tidak malih wawanen putiki, bersyukurlah. Jangan ada dari Anda kemudian bersyukur Anda itu kemudian Anda cela dengan hal-hal yang kamu nih man gaji tuh agak bemahan gitu. Bersyukurlah sudah dapat, apalagi kondisi kayak sekarang seperti ini, berapa ribu karyawan yang di PHK dan sebagainya. Ya. Karena kalau seandainya Anda bersyukur, disitulah ada berkah. Di agama kita, di agama Hindu disebutkan Titiang Ten Mausang ayat-ayat yang mana nanti kalau ada yang serius boleh ya, bahwa